Langkah pertama, siapkan setengah kilo pisang Ambon. Untuk pisangnya ini bebas ya teman-teman. Kemudian ini kita kupas kulitnya. Setelah semuanya dikupas, kemudian ini pisangnya kita potong-potong. Setelah semuanya dipotong-potong, kemudian langsung aja bisa kita masak. Untuk selanjutnya, lelehkan 1 sendok makan mentega. Kemudian masukkan pisang yang udah dipotong-potong tadi. Setelah itu kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan pisangnya halus seperti ini ya teman-teman. Setelah pisangnya halus seperti ini, kemudian langsung aja bisa kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata seperti ini bisa kita angkat, kita tiriskan. Untuk konnya di sini aku pakai secukupnya kulit pangsit. Kemudian kulit pangsitnya kita potong jadi 2 bagian seperti ini. Kemudian siapkan juga lem perekat dari tepung terigu dan air. Langkah pertama, olesi sebagian kulit pangsit dengan cairan tepung terigu. Dan kalau udah, tinggal kita bentuk menyerupai kon es krim ya teman-teman. Untuk caranya bisa kalian lihat di video. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Gampang banget, lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah semuanya konnya dibentuk, langsung aja bisa kita isi. Setelah itu isi konnya dengan adonan pisang yang udah dibuat tadi. Kemudian ini kita isi sampai penuh. Setelah itu bisa kita rapihkan sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya kayak gini gampang banget. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya diisi. Dari satu resep menghasilkan 24 pieces ya teman-teman. Untuk selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Kemudian bisa langsung kita goreng banana connya. Kita goreng sampai matang dan warnanya kecoklatan. Dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Dan kalau udah matang langsung aja bisa kita angkat, kita tiriskan. Untuk selanjutnya siapkan coklat yang udah dilelehin. Kemudian celupkan banana connya. Setelah itu kita taburi atau celupkan ke dalam isi seres. Dan untuk hasilnya kayak gini cantik banget ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Dan ini hasilnya setelah semuanya selesai. Kemudian langsung aja bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Satu mika kita isi 1 pieces kayak gini. Dari tampilan ini cantik banget. Kalau untuk jualan ini pasti laris manis dan untung banyak. Dan untuk rasa ini enak banget, bikin nagih. Anak-anak pasti suka. Langkah pertama untuk isiannya di sini aku pakai 3-4 buah sosis. Kemudian ini kita potong tipis jadi 5 bagian. Nah, ini kita potong tipis seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah semuanya dipotong, kemudian ini kita goreng terlebih dahulu sosisnya. Ini kita goreng cukup sampai setengah matang aja. Kalau udah pas langsung aja bisa kita angkat, kita tiriskan ya teman-teman. Selanjutnya untuk sayurannya di sini aku pakai secukupnya daun selada. Kemudian ini kita iris tipis. Kalau semuanya udah diiris, ini kita sisihkan dulu. Biar lebih segar di sini aku udah siapin 2 buah timun. Kemudian ini kita iris tipis-tipis aja ya teman-teman.
Kalau semuanya udah diiris, kemudian ini kita sisihkan. Kemudian tinggal kita ke cara pembuatan. Untuk kulit kebabnya aku pakai secukupnya kulit pangsit, dan aku pakai kulit pangsit merek Sari Bawang. Langkah pertama, letakkan 1 lembar kulit pangsit, kemudian langsung aja kita susun. Letakkan sosis di tengah-tengah seperti ini, tambahkan secukupnya selada yang sudah diiris, tambahin saus tomat atau saus sambal, kemudian tambahin juga mayones. Selanjutnya tutup pakai timun biar gak luber ya teman-teman. Kemudian untuk cara lipatnya, kita lipat bagian sisinya seperti ini. Kemudian bagian sisi yang satunya kita rekatkan pakai air ya teman-teman biar nempel. Kemudian ini langsung aja kita rekatkan. Dan ini hasilnya setelah dibentuk. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Di sini aku ulangi lagi. Letakkan sosis di tengah-tengah seperti ini. Tambahin secukupnya daun selada. Kemudian tambahkan juga saus sambal atau saus tomat dan mayones. Kemudian tutup pakai timun biar gak luber ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita lipat bagian sisi dan rekatkan pakai air. Dan ini hasilnya, lakukan hal yang sama sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah semuanya dibentuk. Dari satu resep menghasilkan 16 buah. Selanjutnya siapkan teflon, kemudian panaskan secukupnya margarin. Kemudian langsung aja kita panggang kebab mininya. Kemudian ini kebab mininya kita panggang sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman. Dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya itu merata. Kalau kebab mininya sudah warna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat, kita tiriskan ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah semuanya kebab mininya aku panggang. Langsung aja kebabnya aku belah ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini enak, dalamnya luber banget, sangat rekomen buat yang mau jualan, pasti laris manis dan untung banyak. Kemudian aku kemas menggunakan mika seperti ini. Satu mika aku isi 2 kebab mini ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan 6 buah pisang Ambon, kemudian ini kupas kulitnya. Untuk pisangnya ini bebas ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Setelah semuanya dikupas, kemudian ini pisangnya kita potong sembarang. Setelah itu pisangnya kita chopper atau blender sampai halus. Dan ini dia hasilnya setelah dicover. Untuk selanjutnya langsung aja bisa kita masak. Masukkan pisang ke dalam teflon, tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Kemudian ini dimasak sambil terus diaduk aja hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah tekstur pisangnya padat seperti ini tandanya udah matang. Langsung aja bisa kita angkat dan tiriskan. Setelah adonan pisangnya dingin, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau gak ada plastik segitiga, bisa juga pakai plastik biasa ya teman-teman.
Setelah adonannya masuk semuanya, ini bisa langsung kita ikat. Dan untuk selanjutnya, siapkan secukupnya kulit pangsit dan sedikit air digunakan sebagai perekat. Ambil 1 lembar kulit pangsit, olesi sisinya dengan menggunakan air. Kemudian bisa langsung kita bentuk menyerupai cone es krim. Dan ini dia hasilnya setelah dibentuk. Bikinnya gampang banget. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Dan ini dia hasilnya setelah dibentuk. Langsung aja bisa kita isi adonannya. Untuk selanjutnya masukkan adonan pisangnya, jangan sampai padat ya teman-teman. Setelah itu tusuk menggunakan stik es krim. Kemudian ujung kulit pangsitnya ini kita gunting sedikit aja. Kemudian rekatkan menggunakan air. Setelah itu kulit pangsitnya ini kita tutup biar adonannya tidak keluar ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, caranya gampang banget. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya dibentuk. Dari satu resep ini menghasilkan 20 pieces. Langsung aja ini bisa kita goreng. Panaskan secukupnya minyak. Kemudian tinggal kita masukkan adonannya satu persatu. Dimasak menggunakan api sedang. Kemudian ini digoreng sampai matang dan warnanya kecoklatan. Dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya itu merata. Dan kalau udah matang ini bisa langsung aja kita angkat dan tiriskan. Dan ini di hasilnya setelah semuanya digoreng. Dari tampilan ini unik, menarik banget. Kemudian bisa langsung kita kasih topping susu coklat atau glaze. Setelah itu tinggal kita kasih sprinkle atau misi seres. Hasilnya jadi cantik banget. Kemudian tinggal kita kemas menggunakan mika seperti ini. Dan untuk rasanya ini enak banget. Sangat rekomen buat yang mau jualan, pasti laris manis dan untuk banyak. Oke, sekian video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.